قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia daripada Allah dan kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, kita masih bisa berkumpul di pagi yang penuh keberkahan ini, mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung dari kitab Al-Janaiz, bab jenazah atau kitab jenazah dari kitab Bulughul Maram. Artinya satu pertemuan lagi ke depan kita sudah selesai dari pembahasan jenaiz, artinya sudah masuk ke pembahasan zakat. Jadi satu pertemuan lagi pembahasan zakat. Hari ini kita selesaikan beberapa hadis. Pertemuan ke depan kita sempurnakan pembahasannya. Jadi kalau jamaah kaum muslimin ada apapun pertanyaan yang perlu didiskusikan tentang jenazah, ya ini cuma 2 pertemuan lagi, ya, pertemuan ini dengan pertemuan ke depan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir kita berbicara tentang larangan keras dalam syariat untuk perilaku niyahah. Ini tuntas kita bicarakan. Niyahah itu satu tradisi jahiliyah yang dijamin oleh baginda Rasul. Tradisi ini akan terus dilakukan oleh umatnya, tidak akan ditinggalkan oleh umatnya. Dan kemarin di penghujung pembahasan kita menyebutkan, namun belum membacakan hadisnya, selama kesedihan itu datang dari hati, pernyataan dari Imam Ibnu Abbas, datang dari hati dan mata, maka silahkan, karena itu dari Allah.
mahma yakun, kata Imam Ibn Abbas, minal qalbi wal ain fa minallah. Selama kesedihan itu reaksinya cuma reaksi hati, sedih hatinya, matanya sedih mengeluarkan air mata, itu minallah, itu dari Allah. Fa mahma yakun minal fahmi, tapi kalau sudah mulutnya bergerak, itu sudah dari syaitan. Mulut bergerak, wal yad, dan tangan bergerak, ini dari syaitan. Itu bukan lagi dari Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, iyyakum wa na'iku syaitan, berhati-hatilah kalian dari na'iku syaitan, teriakan syaitan. Ini di antara teriakan-teriakan syaitan. Kita punya banyak hadis dari baginda Rasul kapan saja syaitan berteriak itu. Ketika turun surah Al-Fatihah, ketika penaklukan Mekah. Dan ini terjadi ketika penaklukan Mekah. Berteriak dengan suara keras, na'iku syaitan, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Rupanya dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, syaitan ketika menaklukkan Mekah itu mengumpulkan tentaranya, pasukannya. Ketika sudah berkumpul, syaitan mengatakan, kita sudah berputus asa untuk mensyirikkan umat ini, menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Kita sudah berputus asa. Menyembah berhala seperti dulu, kita sudah berputus asa. Tapi apa caranya? Caranya dua: jatuhkan mereka ke dalam fitnah terhadap agama mereka. Dalil ini sama sekali tidak menunjukkan kalau umat ini tidak akan melakukan kesyirikan. Karena di luar banyak yang berdalil dengan dalil seperti ini, umat ini tidak mungkin syirik. Karena syaitan aja sudah putus asa. Yang enggak putus asa itu orang Wahabi gitu. Sangat gigih menjatuhkan umat ini ke dalam kesyirikan. Ini sama sekali tidak ada pentadlilan ke sana. Syaitan sudah berputus asa. Caranya dua. Instruksi syaitan untuk pasukannya itu: jatuhkan mereka ke dalam fitnah terhadap agama mereka. Yang kedua, sebarkan fashwu niyahah, sebarkan niyahah pada setiap kematian mereka. Maka celah niyahah itu kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ditutup rapat-rapat. Menangis silahkan, sedih silahkan. Tapi baginda Rasul mengatakan ketika wafatnya putranya Ibrahim, air matanya mengalir, tapi mulutnya alhamdulillah. Para sahabat kebingungan, ini ada apa baginda Rasul? Rasul mengatakan, wa innal 'ain la tadma wal qalb la yahzan. Hati ini bersedih kepadamu wahai Ibrahim. Wa inna lifirakika lamahzunun. Kami berpisah denganmu itu sangat menyedihkan wahai Ibrahim. Mata mengalirkan airnya, hati bersedih. Kami berpisah denganmu itu sangat bersedih wahai Ibrahim. Tapi mulutnya, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Mulut ini jangan keluar kecuali apa yang membuat Allah ridha. Tasakhut terhadap takdir Allah bagian dari niyah. Tasakhut, keluar sumpah serapah, yang sobi rizki, sobi yang siapa ini siapa itu. Dulu ada wanita dari kalangan tabi'iyat, ketika dikatakan ini suamimu sudah wafat, siapa pemberi rezekimu? Ma'adallah, ma'adallah. Apa yang kalian katakan? Pemberi rezeki Ar-Razzaq tidak pernah mati. Kalau jalurnya sudah mati, jalur lain banyak. Ar-Razzaq Allah tidak pernah mati. Untuk apa dasar? Untuk apa membenci takdir? Untuk apa mencaci takdir? Justru pada pertemuan yang lalu kita ungkapkan tidak ada ketetapan Allah kecuali itu kebaikan. Maka pujilah takdir itu, syukurilah takdir itu. Syukur itu tingkat level di atas sabar. Ridha di atasnya lagi, ridha terhadap ketetapan Allah. Anda mau niyaha, mau robek bajunya,
mau acak-acak rambutnya, mau keluar sumpah serapah, kematian tetap sudah pasti. Ajal tidak berubah. Kalau kita lakukan berubah ajal mungkin iya, tapi ini ajal nggak berubah juga, pahala nggak dapat. Innama sabru inda sadmatil ula. Baginda Rasul mengatakan sabar itu ketika baru tertimpa musibah. Di situ kita diuji. Besok udah selesai. Oh, saya sabarnya besok udah selesai itu. Hari ini Anda diuji. Jadi ketetapan Allah sudah pasti untuk apa tasawuf. Sedih boleh. Ini hadis terakhir tentang pembahasan niyah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala syahidtu bintan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam tudfan wa Rasulullah jalisun indal qabr. Saya menyaksikan putri baginda Rasul itu dikuburkan. Rasulullah berdiri di sisi kubur. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Dan saya melihat matanya itu mengeluarkan airnya. Air mata baginda Rasul, menangis baginda Rasul. Ini menunjukkan menangis itu tidak merubah takdir. Menangis itu bagian dari yang diibahahkan, yang dibolehkan. Kita bukan berhati batu. Jangan dipikir ini. Makanya para sahabat itu ketika melihat Rasul menangis, melihat Rasulullah seolah mengingkari. Ini kok menangis Rasulullah itu? Kan level sabarnya tinggi, jangan nangislah gitu bahasa sederhananya demikian. Tapi baginda Rasul mengatakan, inilah alamiah kita, fitrah ini. Ini mengeluarkan air, ini sedih, tapi tidak ada masalah. Mulut ini tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang Allah ridhai. Dalam riwayat yang sempurnanya versi hadis Imam Bukhari mencantumkan hadis ini sampai lebih 2 kali. Pembahasan boleh menangis, satu lagi pembahasan siapa yang menguburkan, yang turun ke dalam kubur itu. Versi hadis lengkapnya, baginda Rasul bertanya, "Man kana lailah lam yuqarifu man lam yuqarif al-laila." Siapa yang malam ini, tadi malam maksudnya, tidak melakukan itu. Nah, ini para ulama berselisih melakukan apa itu. Melakukan itu mayoritas mengatakan tidak menggauli istrinya. Ya, tidak menggauli istri. Jadi kalau tadi malam Anda menggauli pasangan Anda, siangnya jangan turun ke kubur. Rasul bertanya, "Man lam yuqarif al-laila?" Ketika itu Utsman yang sudah mau turun, siap-siap mau turun, naik lagi, nggak jadi turun. Artinya beliau termasuk yang melakukan itu. Ketika itu Abu Talha, sahabat baginda Rasul, langsung mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya tidak melakukan itu tadi malam." Maka beliau turun. Jadi yang turun ke kubur itu yang malamnya tidak melakukan itu. Walaupun mayitnya perempuan, boleh orang asing turun. Abu Talha yang turun, bukan mahramnya, tidak ada masalah. Walaupun bukan mahram turun, ya silahkan, nggak masalah. Tapi dengan satu catatan, walaupun ahli keluarganya, tapi kalau sudah melakukan itu tadi malam, dianjurkan untuk tidak turun. Begitu nilai ta'abbudnya. Kalau mencari alasan kenapa, para ulama menyebutkan banyak sekali alasan, tapi tidak ada argumen dari baginda Rasul kenapa tidak boleh. Nah, itu kita nilai ta'abbudnya saja kita ambil. Itu nilai ibadahnya, nilai kepatuhan kita. Tidak boleh ya tidak boleh. Utsman langsung naik. Abu Talha turun. Ada juga sebagian para ahli hadis menafsirkan melakukan itu maksudnya melakukan dosa tadi malam. Ini jauh sekali, menyelisihi pandangan mayoritas para ulama. Tidak mungkin Abu Talha mengatakan saya tidak buat dosa tadi malam, wahai baginda Rasul. Masa berani di hadapan baginda Rasul mengakui dirinya tidak berdosa. Lebih condong pandangan mayoritas tidak melakukan itu, artinya tidak menggauli
ya tidak menggauli pasangannya. Ya, jadi pembahasan ini dibolehkan kita menangis, tapi jangan melakukan niyahah. Nah, panjang lebar kemarin kita berdiskusi tentang takziah. Kenapa tidak boleh beramai-ramai? Kenapa tidak boleh dikhususkan ziarah? Karena itu tidak memberikan apapun untuk keluarga si mayit kecuali menambahkan kesedihan. Jadi caranya tetap cara syar'i, petunjuk baginda Rasul yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tanpa didiskusikan. Yang mau datang silahkan pergi datang. Selesai salat pergi berangkat ke rumah datang takziah. Selesai salat lain orang lain datang. Akhirnya rumah ahli mayit itu senantiasa dalam kondisi dikunjungi dan dihibur. Bukan pada satu waktu. Jangan terkesan hiburnya cuma nanti malam saja. Bukan. Takziah itu berlaku terus. Berjumpa di luar, berjumpa di jalan, berjumpa di tempat kerja, berjumpa di ladang kalau para sahabat dulu. Ketika itu mereka bertakziah. Ini berkumpul saja kata Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali. Berkumpul di keluarga si mayit. Dalam satu riwayat wasina'atu ta'am, dan membuat makanan itu sudah bagian dari niyah. Bahkan para ulama menganggap berkumpul saja walaupun tanpa makanan itu sudah masuk ke niyah jahiliyah. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, pagi ini kita akan berbicara tentang waktu yang dilarang menguburkan mayit. Kalau berbicara tentang waktu dilarang, artinya selain waktu ini dibolehkan. Tapi secara umumnya kita punya hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang waktu larangan ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Uqbah ibnu Amir, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salasu sa'atin nahana an nusalli fihinna wa an nadfinu fihi mautana. Ada 3 waktu kita dilarang salat pada waktu itu, dan dilarang kita menguburkan jenazah pada waktu itu. Apa itu? Yang pertama, hina tadlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi, yaitu ketika terbit matahari, hatta tartafi, jadi sampai dia setinggi, ya, kalau dalam hadis yang lain diibaratkan setinggi tombak. Ya, itu tinggi tombak artinya kalau kita ukurkan ukuran tombak, kita lihat matahari di ujung sana, di ufuk itu sudah setinggi tombak. Artinya waktu dimulai kita melakukan salat syuruk dan awal muqaddimah salat duha. Dari semenjak terbit tidak boleh. Setelah subuh boleh sampai menjelang terbit sehingga dia setinggi tombak. Nah, ini yang dilarang kita melakukan salat di waktu itu, dan dilarang menguburkan. Sebelum itu boleh, sesudah itu boleh. Wa hina tazulu syamsu az-zawal, ya, yaqumu qa'imud dhahir, sehingga matahari itu di tengah kepala kita, pas di atas kita. Ini dilarang. Hatta tazul, sehingga masuk zawal, artinya bergeser, tergelincir ke samping, ya. Dalam ukuran salat itu bayangan kita setinggi posisi kita. Artinya kalau saya tingginya 1,5 kilometer, 1,5 meter, artinya bayangan saya itu 1,5 meter juga. Itu sudah boleh kita melakukan salat, ya, sudah masuk waktu zuhur dhahirah.
dan sudah boleh menguburkan jenazah. Di waktu itu tidak boleh. Ya. Dan terakhir yang ketiga, hina tudhifu syam. Idhafu syam itu artinya ketika matahari sudah berubah. Dalam riwayat ini hina tataghayyar syam, berubahnya matahari. Itu matahari sudah isfirar, sudah menguning, mau merah. Itu tidak dibolehkan juga menguburkan. Dan ini terjadi pada satu masjid dari masjid-masjid yang kita isi kajian juga permasalahannya, menjelang terbenam matahari, masyarakat masih memaksakan kita kubur sekarang. Dia takbut untuk macam-macam ya. Ya, ini secara umumnya ada larangan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada para ulama yang memahami larangan ini cuma sebatas makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Tapi lebih baiknya tinggalkan saja. Setelah ini, setelah maghrib kita kuburkan. Tidak ada masalah. Malam kita kuburkan, tidak ada masalah. Dan itu menguburkan malam hari, ini yang jadi pembahasan kita. Ini cuma hadis tambahan tadi saya sebutkan untuk supaya jamaah kaum muslimin punya pemahaman yang utuh tentang waktu yang tidak dibolehkan. Jadi 3 waktu itu tidak dibolehkan sehingga terbenam matahari yang terakhir tadi. Bagaimana hukumnya menguburkan di malam hari? Ini pembahasan kita. An-nahyu an dafnil mayyit lailan illa lidharurah. Dilarang menguburkan mayit malam hari kecuali untuk darurah. Malam hari tidak boleh kecuali karena darurah. Ini hadis ini panjang dari para ulama perselisihannya, karena mengingat tradisi menguburkan malam hari itu justru itu tradisi para sahabat itu. Abu Bakar malam hari dikuburkan, kata Aisyah dalam hadis Imam Bukhari. Banyak para sahabat yang dikuburkan malam hari. Bagaimana kita memahami teks hadis larangan menguburkan malam hari? Kita perhatikan hadisnya. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil-laili illa an tattahu. Jangan kalian kuburkan mayit kalian di malam hari kecuali kalian darurah. Kondisi tertentu harus kita kuburkan. Kecelakaan berbagai macam, kalau tidak malam hari bagaimana lagi, harus kita kuburkan sekarang. Kondisi mayatnya tidak memungkinkan lagi, harus kita kuburkan sekarang. Illa darurah. Ini hadis bagi Rasul, jangan kalian kuburkan di malam hari mayit kalian kecuali kalau itu darurat. Imam Ibn Hajar mengatakan wa asluhu fi Muslim. Ini sebenarnya hadis berasal dari Sahih Muslim, lakin qala zajara ayyukbar rajul bil lail hatta yusalla alaih. Rasul menegaskan tidak boleh menguburkan malam hari sehingga ia disalatkan. Ini kalau versi Imam Muslim seolah-olah kalau sudah disalatkan boleh gitu. Lebih lengkapnya lagi versi hadis Imam Muslim, hadis Jabir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Yang namanya khutbah versi hadis itu tidak mesti khutbah Jumat. Ceramah di atas podium itu sudah dinamakan khutbah. Ini bukan khutbah Jumat. Ketika sedang ceramah baginda Rasul berkhutbah, tiba-tiba ada jamaah sahabat yang menyebutkan. Jadi artinya ada interaksi ini. Rasul sedang berbicara, tiba-tiba ada yang menyangka. Tadi malam ada sahabat kita yang wafat dikuburkan malam hari. Cerita jamaah ini, dia dikuburkan malam hari fi kafanin ghairi ta'il. Kafannya enggak cukup. Kafannya minim, kecil, sedikit, kecil. Tidak sesuai petunjuk Rasul. Wala yusalla alaih. Dan orang yang salat pun hanya sedikit. Ya, orang salat cuma beberapa keluarganya saja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mukanya marah.
Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertegaskan. Kenapa dikuburkan malam hari? Jangan kuburkan malam hari. Ini tek-tek hadis yang menunjukkan jangan kuburkan jenazah malam hari. Orang Zahiri, yaitu yang mazhab Zahiri, Abu Dawud Al-Zahiri misalnya, beliau langsung menegaskan, mengatakan haram kubur malam hari. Kalau orang Hanabila, Ahmad Ibn Hanbal itu lebih mengatakan makruh, bagusnya jangan. Tapi kalau mayoritas boleh, karena faktanya para sahabat itu punya tradisi tersendiri menguburkan malam hari. Yang lebih menarik itu ungkapan Imam Ibn Qayyim, kalau sekiranya dikuburkan malam hari, hak si mayit itu tidak bisa kita tunaikan, jangan. Apa haknya? Diberikan kafan. Ini karena dipaksakan malam hari, kafannya itu kurang. Mau beli udah tutup, yang jual tidak ada, yang ada cuma kafan kurang. Akhirnya dipaksakan dengan kafan itu. Kaum muslimin yang menyalatinya sedikit, cuma keluarganya saja. Padahal kita pernah mempelajari sebelumnya, 40 orang ahli tauhid menyalatkan, itu menjadikan Allah mengampuni dosanya dan memberikan kepada si mayit itu syafaat. Dan riwayat yang lain 50 orang. Dalam hadis Imam Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad itu 3 saf. Ya, makanya ini bukan cuma jumlah, tapi safnya kalau bisa kita atur juga melebihi 3 saf. Supaya dapat hadis ini, dapat hadis semua itu. 40 ahli tauhid atau 3 saf. Nah, kita atur menjadi 3 saf, 10 orang jadi 4 saf. Jadi ada hitungan saf juga. Itu bisa diampunkan dosa si mayit dan bisa memberikan syafaat kepada si mayit itu. Haknya tunaikan. Kalau mampu kita tunaikan, boleh di malam hari. Apa masalahnya misalnya setelah salat Isya baru dilakukan prosesinya dan kaum muslimin menghadiri salat ramai, haknya sudah kita tunaikan, nah tidak ada masalah. Bahkan itu lebih baik dibandingkan harus menunggu keesokan harinya. Karena kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah dalam menyegerakan prosesi jenazah itu. Jadi boleh, malam hari boleh, selama hak si mayit itu kita tunaikan. Yang masalahnya, hadis yang kita bacakan ini dalam konteks jenazah itu belum diupayakan sebagaimana mestinya. Disalatkan, jamaah yang salat sedikit, kemudian kafannya pun tidak terpenuhi syarat. Itu yang membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, itu wallahu taala alam bisawab. Kita perhatikan pembahasan selanjutnya. Imam Ibn Hajar mengatakan inasu ahlil mayyit bisun'i ta'am. Di antara cara kita menghibur ahli keluarga si mayit, membantu dan menggauli mereka secara baik dengan membuat makanan. Ini konteksnya selalu tegas sekali dalam hadis ini. Kita yang membuat makanan untuk keluarga si mayit. Para ulama berselisih panjang berapa hari kita siapkan makanan. Yaitu namanya orang sedang berkabung, sedang bersedih, ya. Mau 1 hari lebih tidak ada masalah. Ada yang menganjurkan cuma 1 hari 1 malam, ya. Ada yang menganjurkan sampai 3 hari 3 malam. Ya, namanya orang berkabung. Tapi secara umumnya hari pertama itu memang harus kita siapkan. Di pengalaman pernah yang saya perhatikan itu demikian. Hari pertama itu misalnya suaminya baru wafat, ini istrinya tidak mungkin untuk masak. Anaknya tidak mungkin kalau tidak dimasak akan makan. Dan mereka akan menahan kelaparan dalam kondisi kesedihan yang sangat dalam itu, melupakan makan. Bisa memudaratkan mereka. Maka ini pengertian dari kaum muslimin. Pengertian dari kaum muslimin. Siapkan 1 hari paling kurang rasanya. Kalau bisa sampai 3 hari. Hari pertama pun kalau anda pernah melalui kejadian demikian, anda akan melihatkan. Hari kedua pun kita masih melihat lesu, hilang semangat ini itu tidak mungkinlah untuk masak ini.
Maka kita ada petunjuk dalam syariah kita bahagiakan mereka, kita hibur mereka dengan membawa makanan. Jangan berlebihan. Israf dan tadbir, mubadzir itu selalu dilarang dalam syariah dalam segala kondisi. Kalau semua masyarakat bawa makanan di satu waktu, ya jadinya israf, tadbir. Mau digilirkan boleh, tidak ada masalah. Misalnya digilirkan, rumah sekian rumah hari ini, nanti besok sekian rumah, tidak ada masalah. Untuk menjauhi sikap tabdzir dan israf, boros dan berlebih-lebihan. Ini hadis Abdullah ibnu Ja'far, anaknya Ja'far ibnu Abi Talib. Ja'far itu keponakan baginda Rasul, sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau orang yang paling mirip dengan baginda Rasul, baik dari sisi fisik dan akhlak. Maka saya pernah bercerita di pertemuan yang lain bagaimana Ja'far, Ali ibnu Abi Talib, Abbas, mereka semua tiga-tiga ini mendakwakan dirinya paling dicintai oleh Rasulullah itu. Ya, mereka lagi debat ini, siapa yang paling cinta Rasulullah sama kita itu? Ja'far mengatakan saya paling dicintai sama Rasulullah. Ya, dia melihat momen-momen dengan baginda Rasul. Ali juga demikian, saya paling dicintai oleh baginda Rasul. Abbas juga demikian. Rupanya ketika datang kepada baginda Rasul mempertanyakan, rupanya mereka tidak terpilih itu. Rasul mencintai semuanya. Ja'far ini wajahnya mirip, akhlaknya juga mirip. Termasuk pelaku hijrah pertama ketika hijrah Habasyah. Maka lahir Abdullah. Abdullah ini lahirnya di Habasyah, Ethiopia sekarang. Itu hijrah pertama kaum muslimin dari Mekah ke Ethiopia. Lahir Abdullah ini. Pulang nanti ketika Amul Khaybar tahun ke-7, Perang Mu'tah tahun ke-8, wafat sebagai panglima perang kaum muslimin melawan Romawi di tahun 8 Hijriyah. Panglima pertama yang ditunjuk oleh baginda Rasul Ja'far. Ya, akhirnya beliau wafat di sana. Artinya 1 tahun. Anda melihat bagaimana baginda Rasul SAW terpukul sekali. Ketika penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah, datang Ja'far dan kawan-kawannya yang baru pulang dari Habasyah. Rasul mengatakan, ana ma adri bi ayyil farhatin afrah. Aku enggak tahu ini bahagia karena apa ini. Karena kita menaklukkan Khaybar ataupun kedatangan saudara-saudaraku dari Habasyah. Enggak tahu ini yang membuat saya paling bahagia yang mana ini. Saya bingung, kata baginda Rasul. Tidak berselang 1 tahun rupanya Ja'far ini diutus. Perang Mu'tah. Kaum muslimin yang hari itu masih minoritas di Arab melawan negara sangat adidaya Romawi. Keluar perang mereka ditertawakan orang Arab. Itu cari mati namanya itu. Rupanya ketika mereka pulang, sejarah Arab berubah. Baru mereka tahu, oh, itu kekuatan dahsyat. Tapi Ja'far di situ sampai terpotong tangannya karena memegang rayah baginda Rasul, bendera panci baginda Rasul. Maka dijuluki dengan Dzujanahin, yang punya dua sayap, ya, yang terbang di dalam surga dengan 2 sayapnya. Ja'far itu Dzujanahin. Anaknya Abdullah sepeninggalan bapaknya Ja'far itu jadi Rabibun Nabi, dijaga dan diasuh oleh baginda Rasul. Jadi tidak jauh bedanya kalau kita membaca sejarah baginda Rasul, diasuh oleh pamannya Abu Talib dan itu kakeknya Abdullah. Sejarah berulang lagi, rupanya Abdullah anaknya Ja'far itu berada di bawah asuhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meriwayatkan banyak hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, Imam Zahabi ketika bercerita tentang Abdullah ini mengatakan kana kabir syah. Abdullah itu bukan orang biasa, visi misinya itu besar. Itu orang besar dia itu. Itu bukan besar fisiknya, besar visi misinya. Kabir sya'an, kiriman jawad, dan sangat mulia dan sangat dermawan. Dia cocok untuk memimpin umat ini. Artinya seolah-olah Imam Zahabi ingin mengatakan, Anda kalau nggak punya kriteria itu, jangan jadi pemimpin. Visi misi kecil, ya,
Cuma sebatas apalah, visi misi sangat kecil sekali. Kemudian tidak mulia, tidak dermawan, jangan jadi pemimpin. Tapi Abdullah ini layak jadi pemimpin umat ini. Ini Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu taala anhu maqala, "Lamma ja'a na'yu Ja'far." Na'yu Ja'far, berita wafatnya Ja'far, dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal mereka masih di Mu'tah. Mu'tah itu posisinya jauh sekali dari Madinah. Wafat, langsung Rasul mengabarkan kepada para, ini mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mukjizat kita hari ini WhatsApp ini itu macam-macam ya, dalam satu waktu semua kita itu mukjizat. Semua tahu langsung, oh sudah wafat ya. Zaman itu ini semua terkejut. Rasul mengabarkan ayah dipegang Ja'far wafat. Ini ketika datang kabar wafatnya Ja'far hina qutila, ketika beliau syahid di perang Mu'tah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah untuk ahlu Ja'far. Ini harus kita pahami juga, ahlu itu keluarga terdekat. Ahlu itu berasal dari kata ahlul bait, istrinya, anak-anaknya. Artinya makanan itu dibuat untuk istrinya dan anak-anaknya. Yang membuat siapa? Bukan mereka yang buat, mereka dibuat untuk mereka. Siapa yang makan? Hukum asalnya yang makan itu istri dan anak-anaknya. Karena ada fenomena lain, dibuat disengajakan ya, buat kenduri, bukan keluarga yang buat kenduri, kami yang buat, sama saja. Ini kita membuat untuk keluarganya. Mungkin ada keluarga jauh yang datang di hari kematian untuk menziarahi, boleh mereka memakan makanan itu, karena makanan itu memang dibuat untuk mereka. Karena kita ada fenomena baru, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita datang bertakziah dari sini ke Birun, sampai di sana disuguhi air teh, nggak ada yang berani minum. Nggak ada yang berani minum. Saya sering demikian. Kalau nggak ada yang berani minum, saya minum langsung. Kita tamu dari jauh, masa nggak minum? Minum langsung. Ini kita tidak termasuk itu, karena memang disiapkan. Ya, itu ada hukum tamu masih berlaku tetap walaupun di hari kematian. Jangan pikir ini kalau hari kematian hukum babu dhiyafah itu nggak berlaku lagi, hukum tamu nggak tetap berlaku, nggak masalah itu. Nah, tidak berlebihan demikian. Tapi dalam konteks hadis ini jelas sekali, makanan itu dibuat. Kerabat-kerabat terdekatnya, keluarga-keluarga terdekatnya, tetangga-tetangganya, masyarakat di sekitarnya membuat makanan. Apa kata baginda Rasul? Faqad atahum ma yashghuluhum. Karena mereka sedang tertimpa perkara yang menyibukkan mereka. Jadi alasannya sangat logis, rasional sekali, dan sangat manusiawi. Jangan sibukkan mereka lagi. Mereka sedang disibukkan. Nah, kalau kita lain, saya pernah kejadian yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kawan saya alumni Yaman juga. Cuma karena keluarga besar mau tidak mau harus, ya orang kita daerah sini harus. Saya bilang, itu baru wafat, di sampingnya sudah karbah maut. Langsung anak muda itu hahi di samping rumah. Kan di samping rumahnya memang tanah kosong. Yang menariknya, saya sedang duduk dengan si fulan itu, kawan saya itu. Datang anak muda. Pak tacoknya, Pak tablonya, Pak tablonya, Pak tacoknya, Pak tacoknya. Yushwiluhum. Ini menyibukkan mereka. Hilang fokus mereka untuk kesedihan itu. Ini mana, itu mana, padahal bukan itu yang dibutuhkan. Prosesi sedang berjalan, tapi yang sibuk dengan itu sudah sibuk. Anjir tak pegang, ayah nggak dengar. Ini kata kawan saya, bapak saya nggak mau dengar, dia tetap harus ada itu kenduri. Akhirnya disibukkan dan pandangannya sangat tidak manusiawi.
Alasan rasional baginda Rasul sangat rasional, sangat manusiawi. Mereka sedang disibukkan, jangan sibukkan mereka. Yang pernah saya masih kecil dulu, dibuat sama guru saya lihat, Cikalan, guru saya itu orang Muhammadiyah. Dulu semua, Cikalan. Anak yatim, kecil-kecil anaknya, rumahnya luar biasa, maksudnya kayunya kayu sudah lapuk sekali. Cikalan. Kiban urung hana pubut sesuai syariah. Itu kata guru saya itu. Apa maksudnya? Baru kematian yang mupeng di rumah, tapi dipaksakan harus ini harus itu buat kenduri. Kalau lihat kenduri dengan rumah yang punya rumah anak yatim itu, kita nggak mungkin dia bisa buat kenduri seperti itu. Rupanya usut punya usut, ceritanya utang. Sangat tidak manusiawi, sangat jahat sekali. Alasan baginda Rasul, mereka sedang sibuk. Rasul tidak mengatakan mereka tidak punya uang. Nah, bukan itu alasannya. Oh, mereka kalau punya uang kan nggak masalah. Lu tapeng begini, nggak ada masalah. Mereka sedang disibukkan. Jangan sibukkan dengan yang lain. Untuk masak untuk mereka sendiri saja mereka tidak mampu. Apalagi masak untuk orang lain. Itu banyak mafasidnya, kerusakannya banyak sekali, menyelisihi petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ketaatan, kenapa para sahabat baginda Rasul dan Rasulullah juga tidak melakukannya? Boros, tadbir, di situ semua kerusakan. Memakan harta anak yatim, bersedekah dengan makanan untuk ahli, untuk si mayit, tidak ada masalah, sampai pahalanya, sedekah sampai. Tapi jauhi unsur-unsur tasyabbuh. Ini ada mafasid lain lagi dalam pembahasan ini, tasyabbuh itu. Saya ada satu jamaah memberikan saya satu disertasi S3, seorang dosen, disertasi beliau kuliahnya di Malaysia. Disertasi tentang ini, tapi penelitian beliau tradisi Hindu Bali, kematian, tradisi kematian Hindu Bali. Disertasinya masih ada sama saya, belum saya kembalikan. Lengkap sekali sesuai dengan tradisi kita, sama persis. Harinya cuma lebih lengkap di sana, Pak. Disebutkan alasannya, kenapa hari ke-7, kenapa hari ke-40, kenapa hari ke-100. Di sana disebutkan alasan. Rupanya kita lebih kurang ilmu dibandingkan mereka. Tanya mana 7 ke 7, 40 ke 40, kicit 40 ke 60. Kalau mereka tahu ini kenapa 40, kenapa 7, kenapa 100. Saya bahkan ketika membaca itu terkejut sekali. Oh, rupanya versi mereka lebih lengkap itu. Itu ada nilai tasyabbuh. Tidak boleh. Haram. Kalau tidak ada nilai tasyabbuh, saya orang tua misalnya qadarullah wafat, punya banyak uang, saya mau bersedekah makanan untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu, silahkan. Tidak ada masalah. Sedekah itu sampai kepada si mayit. Sedekah sampai. Ibu saya wafat dalam hadis Imam Muslim, saya rasa kalau dia masih hidup dia akan bersedekah. Saya sedekah untuknya, boleh ya Rasulullah? Boleh, kata baginda Rasul. Sedekah makanan boleh, tidak ada masalah. Tapi jauhi nilai-nilai tasyabbuh. Mau hari pertama wafat kita mensedekah untuk anak yatim makanan macam-macam, silahkan. Selama itu jauh dari nilai tasyabbuh. Jangan di hari 7-nya. Tiap hari mau memberikan sedekah, silahkan. Sampai pahalanya insyaAllah sesuai hadis Imam Muslim. Ini mafasidnya besar. Mafasid, kerusakan dalam tradisi ini besar sekali. Makanya petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatlah oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan. Faqad atahum ma yashghuluhum, karena mereka sedang disibukkan. Jangan tambah atas kesibukan mereka itu kesibukan lagi. Ini kan rasional sekali, manusiawi sekali, sangat sesuai dengan asas-asas Islam. Ini sesuai sekali dengan asas Islam.
Pernah saya berdialog dengan beberapa, misalnya dengan orang-orang yang melakukan tradisi itu. Ketika kita berbicara tentang hal ini, mereka dengan sangat menyadari memang hanagat sagai. Bahkan ada orang dekat dengan saya itu masih melakukan tradisi itu. Akhirnya beliau mengatakan, saya kalau itu enggak datang lagi kecuali orang kaya ketika hidup pelit sekali, kata beliau. Wate udip kredit mati, yang meninggal dapat habis harta. Itu kata beliau, kawan saya. Oh, lucu dia orang. Ya orang gasil lu kalang-kalang orang oh gasil. Oh nya kurang mampu obek. Tapi menya wate udip nya mubacut anak tu merah sah di no rasa. Orang kata itu sama aja kita. Tapi secara ininya mana lebih rasional, mana lebih sesuai fitrah kita, mana lebih sesuai asas Islam itu. Ini lebih sesuai asas Islam. Mempermudah, menghibur dia, mempermudah keluarga yang sedang tertimpa musibah. Apalagi melihat pernyataan Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali dalam dalam Sunan Imam Ibnu Majah itu. Kunna na'uddu, kami menganggap, kami menghitung itu. Istima' ala ahli al-mayit, berkumpul di keluarga si mayit. Wasina atau ta'am, dan membuat makanan untuk itu minan niyahah. Itu dari perkara niyahah. Ini sahabat Rasul yang mengatakan. Itu bagian dari niyahah yang diharamkan. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab.